Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frimak Iskal Ridwansyah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai salah satu kitab yang sangat masyhur, yaitu kitab Durratun Nasihin. Pasti udah pada tahu dong. Nah, kita mulai dari pengarangnya terlebih dahulu ya. Pengarang kitab Durratun Nasihin, beliau bernama Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khawbawi. Beliau merupakan ulama pada abad ke-18 Hijriah. Beliau menetap di kota besar yang bernama Konstantinopel, Istanbul, Turki. Kata Al-Khawbawi diambil dari kata khawbah. Yaitu pekerja tarbazun. Nah, beliau berasal dari Roma. Ia berahasa Banapi. Ia merupakan ahli hukum, mufasir, pakar ilmu hadis, namun bukan termasuk periwayat hadis. Mengenai biografi pengarang kitab Durratun Nasihin ini sendiri cukup sulit ditemukan di berbagai sumber referensi. Jika ditemukan pun tidak terlalu lengkap biografinya. Jika ingin menemukan biografi lengkapnya, bisa langsung lihat di kitab itu, pembuka kitab Durratun Nasihin sendiri di mukadimahnya. Baik, lanjut kepada pembahasan kitabnya. Kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin yang bermakna para juru nasihat. Kitab ini menyajikan nasihat-nasihat, cerita-cerita menarik, kemudian hikayat, peringatan-peringatan, dan penjelasan hukum. Nasihat-nasihat tersebut disampaikan dengan bentuk pengajaran. Hal ini sangat disukai oleh ulama, guru, dan pelajar di kalangan masyarakat pada saat itu. Nasihat-nasihat tersebut sangat dimuliakan oleh para ulama sebagai sumber ilmu pengetahuan. Namun pada saat itu nasihat-nasihat tersebut tidak tersusun rapih sebagaimana susunan Al-Quran. Melihat kenyataannya seperti itu, hal itu yang melatar belakangi Syekh Utsman untuk menulis kitab Durratun Nasihin. Nah, setelah itu, namun ketika proses penulisan dalam pertengahan perjalanannya, Syekh Utsman jatuh sakit. Beliau terkena demam panas sehingga beliau tidak bisa berdiri, tidak sanggup untuk berdiri. Namun tidak lama beliau sembuh sehingga tulisan tersebut selesai dan dinamakan sebagai permata yang tidak pernah disentuh, yaitu kitab Durratun Nasihin itu sendiri. Kitab tersebut selesai pada tahun 1804 Masehi atau 1224 Hijriah. Mengenai sistematika penulisan kitab Durratun Nasihin, kitab Durratun Nasihin yang pertama yaitu selalu dibuka dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan babnya. Jadi ketika contoh bab puasa, nah di awal bab tersebut akan dicantumkan ayat-ayat yang berkaitan tentang puasa. Kemudian yang kedua, setelah ayat Al-Quran tersebut akan dicantumkan hadis-hadis anjuran untuk bersalawat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, mencantumkan hikayat-hikayat menarik untuk membantu pemahaman. Karena berkaitan dengan nasihat, maka hikayat, cerita-cerita menarik akan membantu untuk memahami nasihat-nasihat tersebut. Kemudian memudahkan untuk memahami hadis. Salah satu kemudahannya tersebut seperti sumber, di mana sumber-sumber tersebut akan disebutkan sumber asli hadis tersebut. Sumber yang dipakai oleh kitab Durratun Nasihin sumber yang tidak biasa digunakan oleh ulama hadis, seperti Tanbihul Ghafilin, kemudian Daqaiqul Akhbar, dan lainnya. Kemudian yang kedua, sebagaimana kelengkapan dan sanadnya.
Maka dalam hadis tersebut akan dimudahkan untuk memahami hadis tersebut. Disebutkan bahwa hadis ini semisalkan sahih atau hadis ini semisal doif, akan sanad tersebut apakah tersambung kepada Nabi dijelaskan seperti itu. Nah, mengenai batasan dalam kitab Dauratul Nasihin tersebut tidak ditemukan batasan atau syarat-syarat tertentu. Seperti kitab Dauratul Nasihin sendiri tidak menyebutkan sumber asli hadis yang dikutipnya. Kemudian ada 3 pembahasan penting, 3 pokok pembahasan dalam kitab Dauratul Nasihin. Yang pertama yaitu akidah. Pembahasan ini lebih mengarah pada keyakinan dan kepercayaan seperti kepada Nabi, kemudian kehidupan setelah mati, kemudian ya keyakinan akidah lainnya. Kemudian yang kedua, pembahasan ini lebih mengarah kepada yang kedua itu ibadah. Pembahasan ini lebih mengarah kepada pengabdian hamba kepada Tuhannya. Jadi ketika pengabdian tersebut hamba kepada Tuhannya itu melalui praktek-praktek keagamaan seperti keutamaan berpuasa, kemudian keutamaan berzikir dan yang lainnya, yang bertujuan untuk mendekatkan hamba pada Tuhannya. Yang ketiga, pokok pembahasan yang ketiga yaitu muamalah. Pembahasan ini lebih mengarah kepada hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, ini isinya seperti keutamaan berteman, kemudian hubungan-hubungan lainnya, muamalah seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasan singkat dari kitab Dauratul Nasihin. Sebagaimana tadi pengarangnya, kemudian latar belakang penulisan, sistematika, dan pokok-pokok pembahasan yang ada di dalamnya. Jadi kesimpulannya pada intinya kitab Dauratul Nasihin ini berisi nasihat-nasihat, keutamaan-keutamaan dalam kita menjalani kehidupan untuk membantu kita menjadi nasihat-nasihat yang lebih baik. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.